Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin, NPM 026. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu berpotensi sebagai bahasa internasional. Banyak ahli bahasa mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berpotensi sebagai bahasa internasional. Seorang ahli yang bernama Cholin pada tahun 2005 juga mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berpotensi sebagai bahasa internasional berdasarkan sejarahnya. Tak juga demikian, banyak sarjana dari mancanegara itu mengkhususkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, kepotensialan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama disebut dengan intrabahasa, faktor yang kedua disebut dengan ekstrabahasa. Faktor intrabahasa adalah faktor yang berdasarkan dari bahasa itu sendiri, ya gitu. Yang kemudian faktor kedua, faktor ekstrabahasanya, yaitu faktor yang berasal dari luar bahasa. Faktor intrabahasa meliputi sistem bahasa. Nah, sistem bahasa ini telah disusun dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, penulisan EYD sendiri tidak diambil dari penulisan bahasa daerah, melainkan bahasa penyerapan dari bahasa asing. Nah, oleh sebab itu terjadilah pembakuan yang ditulis dalam EYD. Nah, pembakuan inilah yang menjadi aspek bahwa bahasa Indonesia itu berpotensi sebagai bahasa internasional. Sehingga telah terbit buku Tata Bahasa Indonesia, dan buku Tata Bahasa Indonesia ini terakhir revisi itu terjadi pada tahun 2003. Ya, pada tahun 2003. Oke. Kemudian dengan adanya buku Tata Bahasa ini, muncullah buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sering sebut dengan KBBI. Dan KBBI ini telah mengalami revisi sebanyak 4 kali. Dan revisi pertama, jumlah kosakatanya itu 62.100 kosakata. Revisi kedua berjumlah 68.000 kosakata. Revisi ketiga berjumlah 78.000 kosakata. Revisi keempat yaitu 90.000 kosakata. Yang kedua, faktor ekstra bahasa, yaitu faktor yang berasal dari luar bahasa. Nah, secara garis besar kita ingat faktor yang berasal dari luar bahasa. Nah, oleh sebabnya dikelompokkan ada dua pengelompokan. Yang pertama, faktor yang secara langsung mempengaruhi bahasa secara langsung, dan faktor yang ketiga adalah mempengaruhi bahasa yang secara tidak langsung. Yang pertama, faktor ekstra bahasa yang secara langsung adalah faktor yang berasal dari penutur bahasa atau sikap bahasa. Nah, maksudnya di sini adalah banyak penutur bahasa Indonesia atau orang-orang yang ada di Indonesia ini berbicara menggunakan bahasa Indonesia walaupun tidak pernah belajar bahasa Indonesia, tapi mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Yang apabila ada turis datang, ya berbicara bahasa Indonesia, ya mereka paham karena inilah sebab yang disebut dengan penutur bahasa dan sikap berbahasa. Yang kedua adalah bersifat yang luar bahasanya itu yang bersifat secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini bisa dikatakan dengan daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia itu melalui keadaan ekonomi, maksud saya keadaan wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini kan negara yang melimpah ruah alamnya kan. Nah, oleh sebab itu datanglah banyak turis yang berasal dari mancanegara datang ke Indonesia untuk mengetahui, melakukan kegiatan, misalnya surfing atau apa di negeri kita. Mau tidak mau mereka harus bisa berbaca Indonesia. Karena mereka mungkin beranggapan bahwa orang Indonesia itu tidak bahasa Inggris, ya mereka itu belajar bahasa Indonesia agar mereka bisa dengan mudah berkomunikasi dengan penduduk negeri bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.